Ringus lagi. Tiga. Iya enggak kan ada 10 kan, ada 10 amplop, jadi 5 buat yang satu, 5-nya buat yang kedua. Segera tunggu. Hanya begitulah. Ayo dia Kalau kami hanya sampai di sana, semua akan berdoa Tuhan. Iya, ini. Yang dunia. Kami ada sampai hari itu semua karena berkat Tuhan.
pagi hari ini, di hari pertama, di jam 7:30 ini, kami kembali boleh terhimpun di tempat ini. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Ini karena anugerah-Mu. Ini karena pemeliharaan, Tuhan. Patutlah pada pagi ini, Tuhan, kami datang merendahkan diri. Kuduskan dan layakkan kami, Tuhan. Karena kami tahu kami akan mengawali tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, seluruh jemaat gereja di tempat ini. Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Terima kasih, Tuhan. Kami akan siap untuk memuji-Mu, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kuduskan kami semua, layakkan kami. Urapan Allah ada bersama dengan kami. Kami akan mulaikan, Tuhan, dan tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang itu Bapak Ibu, di hari yang baru, di tahun yang baru, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berjalan bersama dengan Dia. Haleluya.
penyertaan Tuhan selama tahun 2020 kita berada sampai dengan memasuki hari pertama, itu semua karena Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaran Yesus. Haleluya Tuhan yang dahsyat. Dia bisa mengisi cakrawala. Haleluya Yesus.
Persembahan dijalankan. Kita mau katakan, Bapakku datang dan berserah. Dia Immanuel. Immanuel bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Ku nyatakan
Tuhan, kami bersyukur pada hari yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan menyatakan kasih-Mu dengan bimbingan dan perkenanan Tuhan hingga kami boleh ada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau sudah hadir bersama kami. Melalui pujian penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Kami tahu 2020 banyak pencapaian yang belum kami capai. Tapi kami percaya Tuhan yang setia membawa kami masuk tahun 2021. Tuhan akan tetap setia untuk membantu kami meraih pencapaian yang akan kami capai. Terima kasih Bapa. Terima kasih sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami terus Tuhan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Sembunyikan di bawah salib-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu tetap menjadi rema, tetap menjadi kekuatan kami, membawa kami Tuhan di tahun yang baru ini dengan spirit yang datang dari Tuhan. Biar roh kami tetap menyala-nyala untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pelayanan-Mu yang sudah mengambil bagian pagi ini. Berkati keamanan, jaga lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami yang hadir pagi ini sungguh-sungguh mendapatkan perlindungan dan lawatan dari Tuhan. Terpuji bagimu Bapa. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Bapa. Kami siap mendengarkannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, Puji Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan Bapak Gembala. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Doa tadi 2022 ada banyak hal yang baru yang kita alami. Tapi hari ini kita mulai kata Tuhan Kau baik. Amin. Saya coba ngecek di tempat duduk. Ternyata ada 14 keluarga yang ke saya, yang saya bilang yang doa malam live. Mereka yang lain saya percaya ada tapi belum sempat kirim. Tapi yang jelas ada 14 keluarga yang sudah ada di HP saya masuk. Sudah mengawali tahun ini dengan sebuah ucapan syukur dan doa. Baik yang dilakukan di gereja maupun yang di rumah. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Baiklah saudara, kita akan masuk saja, waktu kita sangat singkat. Saya sudah diberikan kertas pembagian waktunya. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Be strong. Dahsyat ini firman yang dikasih ya. Yuk, kita baca ayat ini. Kita sama-sama berdiri, kita baca ayat ini. Kuat-kuat kita baca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama supaya enak. Kita akan baca ayat ini sampai ayat yang ke-6. Kita bergantian, pria dan wanita. Keadaan manusia di akhir zaman. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan zaman akhir. Maka tema kita be strong. Kita harus menjadi kuat dalam situasi apapun. Kita sudah teruji 1 tahun. Teruji melewati yang dikatakan oleh Jawa Barat adaptasi baru. Kita hidup dalam kondisi yang berbeda, yang tidak normal, yang abnormal. Yang normal Alkitab ajarkan kepada kita, ketemu, salaman, senyum, kalau bisa pelukan. Tapi begitu abnormal, kita berbeda. Nggak boleh salaman, nggak boleh berdekatan, dan lain sebagainya yang kita sudah tahu. Artinya kita sudah mengalami pengalaman yang baru dan kita sudah teruji. Maka hari ini kita mengatakan, untuk saya tetap kuat, maka saya mau melakukan apa yang kita akan dengar pada pagi hari ini, di awal tahun ini. Amin, saudara. Ketika kita mau melangkah menyerahkan hidup kita di awal tahun ini bersama dengan Tuhan, percayalah saudara, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Tidak bisa diukur dengan logika berpikir kita, dengan kemampuan kita. Ada banyak yang terjadi hari-hari ini. Entah itu jemaat, entah itu di dalam hamba-hamba Tuhan, entah itu ada di luar sana. Kemarin saudara, hamba Tuhan dari daerah Sulawesi Tengah, dia nyetir mobil nak sehat, dia masuk ke rumah sakit. Itu yang saya dapat tadi malam. Ternyata di rumah sakit semua lagi perawat-perawat semua pada kena berdampak, sehingga tidak ada pelayanan. Dan akhirnya dia meninggal, tidak dilayani. Dia bawa sendiri kendaraan karena mungkin bisa jantung mungkin ya. Artinya saudara, saya mau katakan secara singkat dalam kesempatan ini, tidak ada manusia yang mampu berkata saya siap lahir dan batin untuk menghadapi hari esok. Siapapun dia, orang apapun bentuknya, seperti apa kondisinya, dia tidak bisa menjamin dirinya sendiri. Ketika dia lupa sang pemilik dirinya itu, yaitu Allah. Amin. Ketika kita ingat itu, maka kita mampu berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melewati tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Hari ini kami boleh melangkah di tahun yang baru ini dengan satu keyakinan, kami mendapatkan kekuatan yang hanya dari Tuhan untuk menolong saya, untuk membimbing saya. Maka kita lihat saudara, Rasul Paulus dia berkata saudara kepada anak Timotius, kepada didik rohaninya kepada Timotius, ketahuilah bahwa ayat pertama kita renungkan pagi hari ini, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Besok tidak lebih baik, lebih sukar. Tapi ada sebuah jaminan di dalam firman Allah, Mazmur 42. Mazmur 42 lanjut ada di situ. Ayat 2 dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut berbuih-buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita lihat saudara, kita mempunyai Allah kita, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Memang Paulus katakan akhir zaman ini akan datang masa yang sulit, yang sukar. Maka kita butuh kekuatan, kita butuh stamina yang super kuat itu, yaitu firman dan Roh Kudus, yaitu dari Allah sendiri. Ketika kita memiliki ini, maka apapun yang terjadi di zaman akhir ini, yang dikatakan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius, akan terjadi masa yang sukar. Orang akan lebih mementingkan egoistisnya, mementingkan diri sendiri. Orang mulai berpikir awalnya sebelum ada corona, saya kan cukup, saya punya harta, saya punya deposito, saya kuat, saya sehat, saya gagah. Tapi ketika virus ini datang, dia keong, dia tidak berdaya. Oleh sebab itu maka pemazmur katakan saudara, bahwa bagi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam segala situasi. Apapun kondisi yang kita akan lewati nanti,
sebuah jaminan, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Sebuah jaminan bahwa dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu, sebab ada penolong lain, yaitu Roh Kudus. Ketika kita memahami, langit dan bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan, firman-Nya tinggal kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjut saudara, kita lihat. Saya baca ini saudara, how to be strong in difficult time. Entah itu salah atau saudara. Bagaimana menjadi kuat dalam masa yang sukar. Pak Brady pintar, jadi dia ketawa. Cuma kalau Ibu Lininda tidak ketawa loh, rupanya nggak tahu benar atau salah. Oke, kita lihat bagaimana saudara supaya kita menjadi kuat di masa yang sukar. Karena Paulus katakan sulit, zaman ini akan mengalami masa yang sulit. Sehingga pendeta kemarin tanya saya, Yoga, kira-kira pandemi ini akan berhenti nggak? Saya nggak jawab, saya udah bilang hari Minggu kan. Karena saya tahu yang nanya ini suka macam-macam, nanya jawab begini, dia jawab lain. Jadi saya pikir, sudah, teman yang satu MD majelis daerah jawab, langsung keluar kata, kamu bodoh, nggak baca Alkitab. Rasain loh. Saya udah belajar kan, kita belajar orang yang seperti itu. Jadi saya nggak mau jawab. Kita lihat saudara, untuk kita bisa kuat di masa yang sukar, di masa yang sulit, dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, maka menjadi sebuah solusi yang kita akan dapatkan, yaitu ketika Alkitab katakan untuk kita bisa menghadapi masa-masa yang besok dan seterusnya yang kita tidak tahu, kita harus tetap meyakini, kita harus tetap mempercayai, kita harus meyakini Allah kita. Sama dengan seorang anak meyakini bapaknya, sama seorang anak meyakini, mempercayai bapaknya, maka dia akan merasa aman, merasa terlindungi, merasa terproteksi. Amin. Amin saudara. Demikian juga dengan kita. Maka dikatakan oleh Alkitab saudara, ketika kondisi kita seperti ini, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Catatan sedikit saudara. Masa ini sungguh-sungguh menjadi masa yang sulit saudara, bagi orang yang setia kepada kita. Karena orang akan berkata begini saudara, kok saya udah setia, tapi kenapa saya kok punya masalah yang luar biasa? Kita bisa mempertanyakan itu di dalam hati kita, seolah-olah saudara kita melihat bahwa di sekitar kita mulai bertambahnya kejahatan, runtuhnya standar moral, bertambahnya orang percaya yang begitu kelihatan secara kuantitas, dan ada dikatakan di sana roh-roh atau pengajaran-pengajaran yang palsu. Dan Tuhan pernah ingatkan ke bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan, bukan mereka yang saya utus, tapi mereka mengatasnamakan nabi. Tapi Yeremia suruh berbicara, Allah katakan firman-Ku kepada mereka, genap 70 tahun mereka akan dipulihkan. Itu khotbah di akhir tahun tadi malam. Kita lihat saudara, pertanyaan yang penting yang harus kita ajukan di dalam pribadi saya dan saudara, bagaimana supaya saya dan saudara kuat di masa yang seperti ini? Pertama yang kita lihat tadi, meyakini Allah kita. Kita harus tetap kondisi apapun, kita jangan goncang, tetap mempercayai Allah kita. Saya lanjut saja, karena ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi jelas di sini saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita dapat mengetahui bahwa masa sukar adalah masa yang biasa. Dikatakan biasa karena apa? Biasa masa sukar ini karena tidak melampaui kekuatan kita. Karena Allah tidak pernah mencobai kita. Poin pertama, pencobaan pasti datang karena ini mencoba kita. Allah tidak mencoba kita. Tapi ketika masa yang sukar ini kita hadapi, yang terukur ini, yang mampu kita lewati ketika kita percaya Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kita kemampuan. Kita lihat saudara, ketika kita tahu ini saudara, maka kita yakin betul
Ketika ini cobaan ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi, maka ada intervensi, ada pertolongan Tuhan yang akan dia nyatakan kepada kita. Bagian B, kita lihat bagian B. Next, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai. Jadi ada bukan Allah yang mencoba kita, iblis yang mencoba kita, melampaui kekuatan kita. Kita baca bersama-sama itu doang. 2, 3. Melampaui. Yang ngomong tadi itu pasti dia akan kuat, karena dia amin firman. Jadi sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menang. Ketika saya ngobrol dengan hamba, dengan jemaat, dengan panitia tadi malam, dia katakan kita butuh kekuatan ekstra. Saya aja udah begini, udah setia sama Tuhan, masih seperti ini. Ini jawaban. Karena Allah tahu rencananya, Dia tahu hari esok. Maka waktu itu kita tetap yakin kepada Allah. Karena ini kita lihat, coba saya ambil ayat Mazmur Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu ini iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Tadi kita kalau setia, kok kenapa begini ya? Maka Tuhan, jangan iri, tetapi takutlah akan Tuhan. Karena apa yang kita lihat oleh mata jasmani ini tidak akan bawa ke surga. Kerja keras kita hanya sampai di bumi. Maka saya bersyukur hari ini pelayan luar biasa, ganteng-ganteng. Yesus lebih suka karena kita siap. Saya percaya bukan karena kita gagah, kita betul-betul kita mempersiapkan diri terhormat bagi Raja di atas segala raja. Amin. Bukan compang-camping, saudara. Yesus itu tertib, Allah kita tertib. Amin. Ketika kita datang dengan rapi hati, kita siap, maka saya percaya malaikat lihat aja udah senang, saudara. Apalagi Allah. Amin. Apalagi kalau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-18. Karena kita lihat, jangan takut, tetapi takutlah akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, gak usah mikir orang di luar sana. Saya dipelihara Tuhan, yang penting saya akan mendapatkan upah di surga. Karena masa depan, kita baca ayat 18, 2, 3. Karena masa depan berikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ada harapan, masa depan kita ada. Jangan takut, saudara. 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadi bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Allah mau kita takut dan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ada masa depan. Lanjut saja, saudara. Yang kedua, saudara, percayakan hidupmu dalam. Jadi ketika kita meyakini Allah dalam kondisi apapun, ketika kita mempercayai Allah dalam segala keadaan apapun, maka yang kedua pasti kita akan mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Karena ada masa depan di dalam Tuhan. Memang orang katakan enggak, kamu biasa-biasa, tapi saya punya pengharapan. Hidup di dunia kalau kuat hanya 70, lebih dari itu susah. Tapi Alkitab katakan dalam pelayanan Pak Freddy 120, itu kan yang tertulis paling lama. Kita lihat di sini, ketika engkau mempercayakan hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan, Mazmur 37 berkata ayat 3, Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Jadi kita lihat, saudara, di sana bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita tidak perlu takut. Pemazmur sudah mengatakan itu, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Berdasarkan firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak berarti bebas, saudara, di dalam masa yang sukar atau tantangan atau bebas dari ujian. Kita pasti bisa gagal, bisa kecewa. Tapi hidup kita, ketika kita percaya bahwa kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, tadi ada intervensi Tuhan, penyertaan Tuhan, maka hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan.
Amin. Ada ujian, ada kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita sadar siapa saya ini. Karena orang ketika ditolong Tuhan seringkali lupa diri, saudara. Dia lupa diri. Tapi ketika Allah izinkan itu ujian datang, kita harus sadar, oh iya saya lupa Tuhan. Saya tidak mengutamakan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita lihat, oleh karena itu bila di masa sukar ini kita tetap mempercayakan Tuhan. Ingat sekali lagi, garis baris bawah saudara, kita mempercayakan Tuhan, diri kita akan pemeran Tuhan, maka Allah yang sempurna itu Dia akan memelihara kita di tahun 2021 ini. Amin. Terakhir, poin terakhir, tetap setia dan bertekun dalam Tuhan. Ketika engkau mempercayai Allah, engkau menyerahkan pemeliharaan itu kepada Allah, hidup pribadi, rumah tangga, masa depanmu, maka pasti yang ketiga, kita akan tetap setia, tekun. Orang yang setia dan tekun pasti akan mendapatkan hasil di dunia aja sama, saudara. Amin. Apalagi di dalam Tuhan. Oke, kita baca ayatnya, saudara. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu kuat bila kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Karena Yosua katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi apapun masalahnya, saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita kuat dalam Tuhan, kita mempercayakan Tuhan. Jangan ragu apabila apalagi meninggalkan Tuhan. Yang kedua tadi, mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kita tetap setia, maka tahun 2021 kita percaya Immanuel itu ada bersama kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Waktu kita terbatas, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pemain musik. Sekali lagi, saudara, saya coba ulangi firman Tuhan. Bila kita sedang dalam masa yang sukar atau menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan bagimu hari ini, mari masuki tahun baru ini. Pertama, percayai Tuhan. Jangan ragukan akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita serahkan hidup kita dalam pemeliharaannya. Ketika kita percayakan hidup kita dalam pemeliharaannya, Dia Allah yang sempurna. Dia akan menolong kita. Ketika, maka kita akan tetap setia, tekun, tunggu jawaban Tuhan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Cintanya dan kasihnya, saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Pagi ini Tuhan, saat ini kami akan menikmati
Plastik yang pertama itu roti, Pak. Yang bening, Pak. Ya, yang bening itu roti. Baru terakhir anggurnya. Ada ayat di situ sebelumnya sudah bisa baca. Oke, apa masih ada yang belum terlayani? Kalau yang sudah terlayani berdiri. Kalau ada yang belum boleh ambil. Sama-sama kalau sudah siap. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah Kristus. Lewat kami masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami butuh Engkau. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkata ketika kami makan roti dan anggur dalam tubuh dan darah Yesus, Bapa kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami Yesus, agar kami layak di tahun yang baru ini, dilayakkan, dikuduskan oleh darah dan doa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus. Engkau minum dengan iman serta mengucap syukur. Kau makan dengan iman serta bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kanannya. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman serta ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu di awal tahun ini. Karena engkau sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan baru, pemulihan, pertolongan, kesembuhan, kekuatan ilahi menjadi milik kami di dalam Engkau pada pagi hari ini, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam jemaat GPDB. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Semua kita yang diberkati berkata, puji Tuhan. Kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita, berdoa untuk bersemangat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan melakukan persembahan yang kedua, sucikan, kuduskan, dan berkati kami semua sesuai dengan janji-Mu. Dalam kata Tuhan Yesus Kristus,
Semoga bisa syukur. Haleluya. Amin. Persembahan kedua jalankan. Silakan bacakan info gereja, info panitia Natal 2020 dan tahun baru 2021. Mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa, support dan materinya dari seluruh sidang jemaat. Kedua, info komisi Pelnap Sekolah Minggu Abed. Dukung dan doakan ibadah Natal dan pembagian hadiah Abed Minggu 10 Januari pukul 10 di Gereja Bethlehem. Tetap dengan protokol kesehatan, social distance, semprot, disinfektan, dan sesuai dengan protokol yang berlaku. Acara ibadah tahun baru, baik ibadah pagi dan siang, ada perjamuan kudus. Nanti yang kedua juga ada door press. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan pulang dulu, ada door press di akhir ibadah dan juga ada konsumsi. Untuk info Yobel minggu ini masih libur. Ibadah umum dan ibadah GBS sesuai jadwal ibadah. Jadi semua berhati. Dan nanti akan ada pembagian ayat sekaligus meletakkan persembahan ekstra. Nanti dimulai dari yang di atas dulu. Nanti ada hasil yang akan di luar juga. Nanti ada hasil yang mengarahkan. Oke. Baik, kita akan ke depan nanti ketika kita membawa persembahan untuk pembangunan atau personal setiap bulan di awal bulan, sekalian saudara akan ambil ayat Alkitab. Nanti dua baris, satu ngambil dari sini, satu dari sini ya. Diarahkan kemana? Oh iya. Oke. Saya akan berdoa dulu untuk ayat-ayat ini. Saya percaya, saya mengajak saudara ketika saudara ke depan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hari ini. Dan biarlah Tuhan bimbing kita untuk kita dengan kebenaran Tuhan itu. Ini bukan sekedar seremoni saudara, tapi percaya firman itu adalah yang hidup. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap ayat-ayat firman Allah yang sudah disiapkan ini Tuhan, untuk jemaat mendapatkannya saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada berkat untuk kami semua, karena ada janji di dalamnya. Kami terima ini Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, depan dulu, depan atas dulu, atas dulu baru depan dulu. Oh depan dulu, depan tenda, baru atas, baru di sini. Oke, silakan pujian, nyanyikan pujian. Silakan, ini yang dekatan mana? Ayo masuk. Terus jemaat yang di sini ambil yang di sini dulu. Kalau nanti yang mau minta untuk rumah atau titip, nanti di pintu keluar. Yang ambil sekarang ambil untuk diri sendiri dulu. Oke, yang dari depan, yang dari tenda, silakan cepat waktunya. Sampai hari ini itu semua karena berkat-Mu. Hari demi hari telah kami lewati, susah Kau bersama. Hati percaya Tuhan selalu serta, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita.
Nanti dikirimin. Ini yang katakan. Oke. Saya atas nama Gembala dan keluarga Pastori menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Saya ambil juga dulu saudara. Haleluya. Dikasih istri. Puji Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Tuhan memberkati sesi baru saudara. Sekali lagi terima kasih. Dan habis ini ada ibadah sesi kedua. Dan hari Minggu kita ibadah seperti biasa lagi. Pagi kita masih tetap dengan jam 8. Nanti kembali kapan saya nggak tahu. Dan sore jam 5 sore. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk pelayannya. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih untuk jemaat. Terima kasih untuk setiap pengorbanan saudara. Sehingga Natal tahun baru ini bisa terlaksana. Dan jemaat diberkati Tuhan dengan sembako dari saudara juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk pemerintah, untuk keamanan yang sudah membantu mengawasi atau mengamankan ibadah Natal maupun tahun baru ini. Tuhan kiranya berkati tugas-tugas Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Kita tunduk kepala kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, jemaat Tuhan, mari Engkau angkat kami. Engkau melihat tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami terbatas. Kami sadar kami lemah dan rapuh Tuhan. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang memampukan kami Tuhan. Kalau kami boleh lewati tahun yang lampau 2020, saat ini kami ada di tahun yang baru 2021. Kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Immanuel, besertalah dengan sidang jemaat Tuhan. Dalam apapun kondisi kami mau tetap percaya Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan memberkati kami. Ketika kami setia dan teguh Tuhan, berkat-Mu tersedia, bahkan upah yang mulia, upah yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati rumah-rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, berkati kesehatan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat mereka yang akan ikut ibadah online. Tuhan memberkati juga mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa buat setiap persembahan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Di awal tahun, kami tahu ini investasi yang kami berikan kecil di hadapan Tuhan, tapi ini yang kami berikan Tuhan. Engkau berkati, kecil maupun besar, ada berkat Tuhan. Engkau balaskan untuk mereka, mereka yang mengembalikan milik Tuhan, baik lewat rekening Tuhan maupun lewat kotak perpuluhan pada pagi ini. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Allah setia. Bukakan tikap-tikap langit dari surga. Curahkan berkat-Mu jasmani dan rohani dalam nama Yesus. Diberkati kami semua yang sudah melakukan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Bethlehem, mulai anak-anak kecil sampai lanjut usia, sepanjang hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masih ada pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah dan domba, sehingga kami terus diluputkan, kami terus terpelihara oleh Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi dan berada, karena aktivitas mereka, tugas mereka, kesibukan rumah tangga mereka terus dilindungi, diproteksi oleh kuasa darah dan domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan.
dari tingkat pusat sampai yang ada di desa, kelurahan, RT RW. Tuhan, kami berdoa, berkati presiden kami, berkati seluruh jajaran menteri yang ada, seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, sampai yang ada di RT RW. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan Kau berikan, sehingga mereka mampu mengelola, mensejahterakan bangsa kami sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat mereka yang ada dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan, ada banyak mereka yang terpapar. Tuhan, ada banyak mereka yang juga, oh Tuhan, mereka di dalam tenaga-tenaga medis, Tuhan, tenaga kesehatan, dokter, perawat yang juga terpapar karena ketidakmampuan mereka menangani, oh Tuhan, mereka yang terpapar ini. Tuhan, kami berdoa, biar belas kasihan juga turun buat bangsa kami, biar belas kasihan Tuhan turun buat kota kami. Engkau beri kemampuan buat tim kesehatan ini, Tuhan, gugus tugas COVID-19 ini, biar mereka dimampukan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik, dengan kekuatan ekstra dari Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai mereka, sehingga Tuhan, penyebaran corona ini, COVID-19 ini, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menanganinya, Tuhan, oleh kuasa Tuhan sendiri, lewat tangan-tangan yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tenaga-tenaga medis, Tuhan, khususnya buat anak-anak Tuhan, bahkan jemaat GPD Bethlehem, Tuhan, yang terlibat di dalam tenaga kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, biar mereka terus memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami penuh ucapan syukur Tuhan. Engkau sudah berkati para pelayan, Engkau sudah berkati kami semua, mulai dari depan sampai di belakang, bahkan di tenda Tuhan, bahkan yang ada di balkon. Bahkan Kau berkati juga keamanan yang sudah turun bersama-sama dalam mengamankan tahun baru ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah yang jadi doa sembahyang kami. Kami naikkan pujian syukur kami, diberkati tetangga-tetangga kami Tuhan, dengan damai sejahtera juga dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah awal tahun di tahun yang baru ini, jemaat GPD Bethlehem Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sidang jemaat Tuhan yang menjadi tebusan darah Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata Bapak Ibu jangan dulu, silakan duduk. Nanti akan ada doa tes, nanti dipanggil oleh tim acara. Mana?